Raka menatap mangkuk mie instan di hadapannya. Uapnya masih mengepul, aromanya menggoda, tapi di lubuk hatinya, ia mulai merasa ada yang kurang. Bukan soal rasa atau tekstur mie yang sudah ia hafal luar kepala, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang ia sadari setelah bertemu dengan Mayang. Mayang, pemilik warteg kecil di depan kosnya, adalah sosok yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Suaranya nyaring, sikapnya galak, tapi entah bagaimana, ia selalu memastikan semua pelanggan wartegnya makan dengan baik, termasuk Raka yang awalnya hanya pelanggan sekali dua kali. Mungkin karena warteg itu terlalu dekat dengan kosnya atau mungkin karena Mayang sendiri yang terlalu sering menarik perhatian. "Mas Raka, mie instan lagi," tegurnya dengan nada setengah kesal, setengah prihatin, saat melihat Raka duduk di depan kos dengan mangkuk di tangan. Raka mendesah pelan. Ia sudah tahu ini akan terjadi. "Ini cepat, praktis, dan murah," jawabnya santai, menyuapkan mie ke mulutnya. Mayang mendengus. Ia melipat tangan di depan dada dan mendekat. "Cepat bikin mak, praktis bikin sakit, dan murah nutrisi," katanya. "Tiap hari makan mie instan. Gimana kamu mau sehat?" Raka hanya terkekeh. Ia tahu Mayang peduli, tapi baginya, ini lebih dari sekadar makanan. Ini adalah simbol perjuangan anak kos. Namun, tak lama setelah itu, Mayang menghilang ke dalam wartegnya dan kembali membawa sebungkus nasi serta sayur lodeh yang masih hangat. "Coba makan ini, gratis," ujarnya sambil menaruh makanan itu di samping Raka. Raka terdiam. Ia ingin menolak, tapi tatapan Mayang terlalu menuntut. Dengan enggan, ia menaruh mangkuk mie instannya ke samping dan mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Seketika, kehangatan makanan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, berbeda jauh dengan rasa instan yang biasa ia makan. Ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Mayang tersenyum puas. "Nah, gitu dong. Jangan kebanyakan makan mie, nanti kamu gak kuat kalau aku marahin terus." Raka terkekeh, tapi dalam hatinya, ia menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berlalu, dan tanpa ia sadari, kebiasaannya mulai berubah. Awalnya, ia masih sering makan mie instan, tapi perlahan, setiap kali ia ingin menyeduh air panas, bayangan Mayang yang mengomel muncul di kepalanya. Warteg kecil itu semakin menjadi tempat singgah favoritnya, bukan hanya karena makanannya, tetapi karena pemiliknya yang selalu punya cara untuk membuatnya merasa diperhatikan. Namun, Raka bukan satu-satunya yang dekat dengan Mayang. Warteg itu selalu ramai oleh pelanggan, dan di antara mereka ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Seorang pria bernama Bima, yang sering datang dengan senyum lebar dan gaya bicara yang akrab dengan Mayang. Setiap kali melihat Bima bercanda dengan Mayang, Raka merasakan sesuatu yang asing di dadanya, seperti ada yang mencubit pelan, meninggalkan rasa yang tidak nyaman. "Mas Raka, kenapa melamun?" Suara Mayang menyentaknya dari pikiran. Raka menggeleng cepat. Enggak apa-apa." Mayang mengernyit, tapi kemudian kembali sibuk melayani pelanggan lain. Raka menggenggam sendoknya erat. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa sebenarnya hubungan Mayang dengan pria itu. Tapi apa haknya? Ia hanya seorang pelanggan tetap yang dulu bahkan tidak peduli dengan makanan sehat. Namun, suatu hari, saat Raka datang ke warteg lebih awal dari biasanya, ia menemukan Mayang duduk sendirian di salah satu bangku, menatap ponselnya dengan ekspresi murung. "Mayang," panggilnya ragu. Mayang tersentak, lalu buru-buru memasukkan ponselnya ke saku celemek. "Oh, Mas Raka, mau makan apa hari ini?" Raka mengabaikan pertanyaan itu. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Mayang menghela napas. "Nggak apa-apa, cuma lagi kepikiran aja." "Bima?" tebak Raka, tanpa sadar menyebut nama pria itu. Mayang terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Iya, dia mau pindah ke luar kota. Katanya ada pekerjaan baru di sana."
Ada kelegaan aneh yang menyelinap di hati Raka. Tapi saat melihat ekspresi Mayang yang mendung, rasa egois itu segera tergantikan oleh keinginan untuk membuatnya tersenyum lagi. Mau jalan-jalan? Tawar Raka tiba-tiba. Mayang menatapnya dengan mata melebar. Hah? Kamu butuh hiburan. Aku juga, ujarnya cepat, sebelum keberaniannya memudar. Mayang mengerutkan dahi, tapi kemudian tersenyum kecil. Baiklah. Hari itu, mereka berjalan-jalan di sekitar kota. Raka membiarkan Mayang memilih tempat-tempat yang ingin dikunjungi, mulai dari taman kecil hingga kedai es krim favoritnya. Perlahan, senyum Mayang kembali, dan melihat itu, Raka merasa lebih baik daripada yang ia perkirakan. Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di bangku taman, menikmati suasana senja. Raka, panggil Mayang, suaranya lebih lembut dari biasanya. Kenapa kamu selalu datang ke wartegku? Tanyanya, menoleh ke arah Raka. Raka tertawa kecil. Makananmu enak. Mayang menatapnya penuh selidik, seakan tidak puas dengan jawaban itu. Raka menghela napas. Dan, aku suka ada di sana. Aku suka ada di dekatmu. Mayang terdiam. Pipinya sedikit merona, tapi ia tidak menghindari tatapan Raka. Kamu tahu nggak? Lanjut Raka. Dulu aku pikir mie instan sudah cukup untuk hidupku. Tapi setelah kenal kamu, aku sadar. Ada banyak hal yang lebih baik dari sekadar sesuatu yang instan. Mayang tersenyum. Senyum yang Raka sukai lebih dari apapun. Jadi, kata Mayang, kalau aku berhenti jualan di warteg, kamu masih bakal cari aku. Raka menatapnya dalam-dalam. Selama kamu masih di dunia ini, aku pasti akan cari. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati keheningan yang nyaman. Dan malam itu, tanpa sepiring mie instan di hadapannya, Raka merasa hidupnya jauh lebih lengkap. Sudah seminggu sejak percakapan itu di taman, dan sejak saat itu, Raka merasa hubungannya dengan Mayang menjadi lebih dekat. Bukan hanya sebagai pelanggan dan pemilik warteg, tapi sebagai dua orang yang saling memahami. Setiap kali ia datang ke warteg, Mayang selalu menyambutnya dengan senyum yang berbeda, lebih lembut, lebih hangat. Namun, tetap saja, Raka belum punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi. Ketika Raka datang ke warteg seperti biasa, ia menemukan warteg itu tutup lebih awal dari biasanya. Gorden warung digulung setengah, lampu di dalamnya redup, dan tak ada suara khas Mayang yang biasanya menyapa pelanggan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia mengetuk pintu samping yang biasa digunakan Mayang untuk keluar masuk. Mayang, panggilnya. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Mayang yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Rambutnya yang biasanya dikuncir kini terurai, matanya sembab, dan bibirnya sedikit gemetar. Kenapa warung tutup? Tanya Raka hati-hati. Mayang menunduk. Aku, kayaknya nggak akan jualan lagi. Dek. Raka merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Kenapa? Tanyanya, meski ia bisa menebak jawabannya. Mayang menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap Raka. Ibuku sakit di kampung. Aku harus pulang dan ngurusin semuanya. Untuk pertama kalinya, Raka tidak tahu harus berkata apa. Berapa lama? Aku nggak tahu, jawab Mayang pelan. Mungkin lama. Sebuah keheningan menyelimuti mereka. Raka ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa begitu sulit keluar dari mulutnya. Jadi, ini perpisahan? Tanyanya akhirnya. Mayang tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Aku harap enggak, tapi aku juga enggak mau kasih harapan kosong. Raka menggigit bibirnya. Ia bisa saja berkata, aku akan menunggumu. Tapi,
apakah Mayang ingin ditunggu? Aku bakal kehilangan makanan enak, ujarnya, mencoba meredakan suasana. Mayang tertawa kecil, meski terdengar getir. Kalau kamu mau, aku bisa masakin sekali lagi sebelum aku pergi besok. Raka mengangguk cepat. Aku mau. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hanya ada mereka berdua di dalam warteg. Mereka duduk berhadapan di salah satu meja, dengan 2 piring nasi dan lauk pauk buatan Mayang yang masih mengepul. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan garpu bertemu dengan piring. Raka ingin menikmati setiap detik ini, setiap rasa dari masakan Mayang yang mungkin akan menjadi yang terakhir baginya. Kamu nggak makan mie instan lagi? Tanya Mayang tiba-tiba. Raka tersenyum. Nggak sering. Aku jadi lebih suka makanan yang dimasak dengan hati. Mayang menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum juga. Bagus. Saat mereka selesai makan, Mayang mengeluarkan sesuatu dari balik meja. Sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas berwarna coklat. Apa ini? Tanya Raka heran. Mayang menyodorkannya. Hadiah. Raka membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah termos kecil berwarna biru tua. Supaya kamu tetap makan sesuatu yang hangat, kata Mayang. Suaranya hampir berbisik. Raka menggenggam termos itu erat. Itu bukan sekadar benda, tapi sesuatu yang mengingatkannya pada Mayang, pada perhatian kecilnya, pada kehangatan yang selalu ia berikan. Mayang, panggil Raka tiba-tiba. Mayang mengangkat wajahnya. Aku suka kamu. Dan akhirnya, kata-kata itu keluar. Tanpa rencana, tanpa persiapan. Mayang terdiam. Wajahnya sulit terbaca. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, lanjut Raka. Tapi aku nggak mau kamu pergi tanpa tahu perasaanku. Mayang masih diam, menunduk, jemarinya bermain di atas meja. Aku nggak tahu kapan aku bisa balik. Raka, katanya pelan. Aku nggak mau kamu menunggu sesuatu yang nggak pasti. Raka menelan ludah. Aku nggak peduli, katanya akhirnya. Aku cuma mau kamu tahu. Mayang menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Terima kasih. Dan saat itu, Raka mengerti. Mayang tidak ingin membuat janji, tidak ingin mengikat dirinya atau dirinya dengan harapan yang tak pasti. Tapi itu tidak masalah. Karena terkadang, mengungkapkan perasaan saja sudah cukup. Keesokan harinya, Raka mengantar Mayang ke terminal. Mereka tidak banyak bicara, hanya berjalan berdampingan, menikmati detik-detik terakhir kebersamaan mereka. Saat bus yang akan membawa Mayang ke kampung halamannya tiba, gadis itu berbalik dan menatap Raka. Jangan makan mie instan tiap hari, pesannya. Raka tersenyum. Jangan lupa masak buat aku kalau kita ketemu lagi. Mayang tertawa kecil. Kalau kita ketemu lagi. Dan dengan itu, ia naik ke dalam bus, meninggalkan Raka berdiri di sana, menggenggam termos biru tua di tangannya. Saat bus itu perlahan menjauh, Raka menghela napas panjang. Mungkin ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini adalah kisah mereka. Dan ia akan menunggunya. Seberapa lama pun itu.